Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimi, CGP Angkatan 7 Kota Bandung. Hari ini saya akan mewawancara Ibu Sri Megawati MPD sebagai Kepala Sekolah SD 054 Tikukur. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Saya sesuai dengan WA yang saya sudah kirim ke Ibu, hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Untuk yang pertama, saya akan bertanya, Bu, selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Emi atas apresiasinya mau mewawancara atau sharing, kalau tidak sharing terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang kita ketahui bahwa dilema etika atau bujukan moral ini dari sudut definisinya dia adalah satu hal kejadian atau peristiwa di mana ada dua atau bahkan lebih yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Emi tadi, tentu kita akan mengidentifikasi tadi apakah dua perkara atau dua kasus itu sama-sama memiliki nilai kebaikan yang kedua-duanya sama-sama perlu dipertimbangkan. Jika kedua-duanya mengandung apa yang kita maksud tadi, maka untuk kemudian itu sudah terkategori pada dilema etika atau bujukan. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ketika kasus-kasus yang tadi Ibu bilang itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama ada nilai kebaikannya, Bu? Di dalam pengaturan sebuah sistem di lembaga pendidikan maupun dalam kehidupan kita pada umumnya, tentu kita memiliki satu pattern, punya rule atau punya regulasi. Yang pertama tentu atau bisa jadi dia norma nilai. Norma itu ada norma yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tertulisnya itu norma tertulis biasanya palingnya ke regulasi kota. Norma tidak tertulis adalah tentu yang dimaksud dengan nilai kebajikan atau etika-etika yang berlaku di sebuah lingkungan. Nah, untuk mengambil keputusan dalam hal tersebut, pengambil keputusan tadi Iya, betul. untuk sebagai seorang muslim, saya ingat ketika saya belajar fikih ada yang namanya fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah itu artinya selalu ada skala prioritas di antara beberapa permasalahan yang kita hadapi. Ya, kita tahu ada satu pekerjaan yang pada saat itu bersamaan, tapi hukumnya berbeda. Ini hampir mirip dengan dilema etika atau bujukan moral sesuai pertanyaan yang Ibu ajukan. Misalnya dalam satu waktu itu kita harus mengerjakan dua pekerjaan, yang salah satunya misalnya hukumnya wajib, yang salah satunya hukumnya sunnah. Nah, di sini kita harus mengambil mana yang lebih tinggi tatarannya. Berarti kita harus mengerjakan yang wajib dulu, mengerjakan yang sunnah. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Pasti meskipun itu ada kesamaan, kemiripan, kedua-duanya mengandung kebajikan, kita pasti bisa mempertimbangkannya berdasar rujukan regulasi atau aturan apakah itu tata negara atau aturan administratif yang berlaku di sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti harus lihat ini ya, skala prioritasnya. Hierarki. Oke, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Seperti halnya mengambil dan menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya, tentu yang pertama kita harus identifikasi ya masalah ini, mau dia masalah dilema etika atau bujukan moral, kemudian itu masalah hal-hal yang lain yang pasti ya dalam setiap situasi atau masalah itu kaitan dengan etika atau moral itu selalu ada pada diri saya, sehingga tidak bisa
mengumpulkan itu saja. Tentu kita harus melihat di sini nilai mana sih yang di situ tadi itu bertumpukan atau berbarengan munculnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi, menentukan regulasi mana yang lebih kuat yang mendukung satu permasalahan itu untuk dijadikan satu pengambilan keputusan. Yang kedua, tentu saja kita harus melihat unsur-unsur yang terlibat dalam situasi ini ya. Unsur yang terlibat dalam situasi ini sehingga kita bisa menentukan menggunakan regulasi mana, aturan mana untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiganya, tidak boleh kita hanya mendengar sesuatu permasalahan itu dari satu sisi. It's always two side effect ya. Harus selalu dari dua sisi. Kalau misalnya yang terlibat itu ada 2 orang, atau misalnya yang terlibat itu ada 3 unsur, maka dari ketiga-tiganya kita harus mengidentifikasi atau mendengar fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Itu kemudian dikombain atau dikonfirmasi. Kalau bahasa agamanya mungkin tabayun. Nah, akhirnya dari sana kita bisa menentukan aturan, regulasi atau rule mana yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau malah membantu atau menguntungkan satu pihak yang lain yang memang seharusnya kita bisa melakukan pelayanan yang adil, dalam tanda petik adil itu sesuai dengan proporsi. Nah, sisanya setelah itu tentu kita harus melakukan uji kebenaran ya, atau menilai benar atau enggak sih, salah atau tidak sih keputusan atau solusi yang kita berikan. Kalau misalnya di sini di ekosistem pendidikan kita, misalnya kita dalam hal pelayanan kepada peserta didik, atau saya misalnya sebagai seorang kepala sekolah melayani guru dan pendidik, itu harus sampai kepada menentukan pengembangan kompetensi guru tersebut, kemudian nasib atau arah dari karir guru atau teknik tersebut, termasuk dengan peserta didik. Ketika kita mengambil yang A ini, efek negatifnya apa, efek positifnya apa, mana yang lebih muncul, yang lebih banyak muncul, itu yang disebut dengan menilai benar atau enggak sih, atau salah. Jadi ukuran kebenaran dan salah itu kembali lagi ya kepada aturannya, sesuai dengan kalau kita sesuai dengan regulasi, ya, kita bisa beralibi kepada siapapun dan atas nama siapapun, tetapi tentu tidak melupakan pertimbangan tadi itu, moral dan itu. Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang paling efektif itu satu solusi akan efektif untuk semua perkara itu enggak. Jadi yang namanya efektif itu biasanya dia akan sangat bergantung kepada permasalahan atau solusi yang permasalahan atau trouble yang kita hadapi. Tidak semua pendekatan itu satu pendekatan itu akan sama untuk semua. Nah, contoh lah misalnya dalam pembelajaran tidak ada satu model atau pendekatan apapun yang sangat efektif dan sangat mampu terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Mesti dia akan menyesuaikan. Demikian juga dalam pengambilan keputusan. Ada kalanya kita misalnya dengan pendekatan normatif, bisa jadi kita pada saat ini kita menggunakan pendekatan regulatif atau hal-hal lain yang memang kita mesti pandai-pandai menyimak, kemudian pandai-pandai mencermati dari sudut pandang mana, dari pendekatan mana kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu punya jadwal khusus untuk ketika misalnya ada permasalahan Ibu untuk menyelesaikannya? Apakah ada jadwal khusus atau langsung spontanitas ketika ada masalah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Itu juga sama jawabannya, kombinasi. Sebagai seorang kepala sekolah atau seorang manajer, tentunya kita
harus punya program tertentu. Dengan program tertentu bukan berarti bahwa di jadwal minggu ini saya harus menyelesaikan masalah ini, bukan. Tapi bagaimana caranya kita menginvestasikan waktu dan pikiran kita menghadapi satu persoalan atau masalah sehingga bisa kita ambil solusi. Nah, langkah-langkah itu biasanya kalau kita tentu memiliki satu timeline mutlak ya, timeline atau program tertentu untuk mengantisipasi. Jadi kita harus memiliki satu pagar ya yang namanya trouble preventif. Ini sih bahasanya mungkin tidak bahasa satu hal yang baru, tapi apa yang saya lakukan ini berdasarkan empirik dan yang dikombinasi dengan regulasi ya kan. Jadi artinya di situ ada yang namanya program MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Nah, kalau pertanyaannya adalah pada saat itu kita menyelesaikan atau misalnya ada program yang lainnya, tentu itu bergantung kasus pertama. Kalau misalnya kita harus menyelesaikan masalah itu pada saat itu juga kita akan berdasarkan identifikasi masalah ini sendiri. Oh, masalah ini mah harus tataran teknis, praktis. Pada saat itu diselesaikan, kita harus selesaikan. Tapi mungkin akan ada muncul satu dilema, satu permasalahan yang memang pada saat itu harus mencari jalan keluarnya. Pertolongan pertamanya, tetapi tentu sebagai seorang kepala sekolah, pimpinan gitu ya, kita tahu langkah strategis apa ke depannya supaya trouble seperti ini tidak terjadi kembali. Itu nanti akan dikombin dengan apa yang namanya monitoring evaluasi. Yang namanya monitoring evaluasi itu kan kita sudah memiliki data list sebelumnya, kemudian apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan, keterlaksanaan, ketercapaian atau tidak terlaksanaan tidak tercapai, itu yang namanya evaluasi. Saya mungkin mengkombinasikan keduanya. Ada tataran praktis yang pada saat itu jangka pendek harus kita selesaikan, ada yang kita strategisnya di jangka menengahnya harus seperti apa, dan juga yang kita investasikan atau kita canangkan di jangka yang itu disesuaikan ya. Harus disesuaikan, dan penyesuaian itu butuh kecermatan kita dalam hal menentukan langkah tadi. Betul. Soalnya ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ketika ada masalah, kita tidak bisa tiba-tiba saja, tapi harus betul-betul dicermati dulu, terus dari apakah dibalikan sekarang yang mendesak atau tidak ya, seperti itu ya. Mungkin karena memang kita berhadapan dengan human life ya. Betul. Human life itu kan dinamis, kemudian sisi dinamisnya ada, sisi statisnya ada, kemudian nanti juga kita akan bersentuhan dengan namanya logika dan feeling dari itu. Itu kalau pendekatan yang paling efektif itu menurut saya muaranya semuanya dulu sampai ke muara itu diregulasi. Kita sesuai aturan enggak? Sesuai saja enggak kita berjalan. Berarti pertanyaan selanjutnya apa ya? Menurut Ibu, faktor-faktor apa saja yang membantu Ibu dalam mempermudah dalam pengambilan keputusan ketika Ibu menghadapi kasus dilema etika ini? Faktor-faktor berbicara masalah mempermudah mengambil keputusan untuk satu masalah, itu artinya kita sandingkan dengan bagaimana cara kita berpikir. Artinya kan kita mikir ya, untuk menyelesaikan itu. Di sana, kalau berpikir itu memerlukan beberapa hal atau beberapa unsur. Di antaranya alat berpikir kita apa, kemudian ada informasi yang tersedia seperti apa, ada data, ada pengolahan. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana tadi? Faktor-faktor yang membantu. Berarti kita harus punya data, fakta, informasi yang akurat. Kemudian data, fakta, informasi yang akurat ini baik itu
unsur-unsurnya tadi orang-orangnya, terus pemasangannya apa, kemudian di situ juga informasi itu termasuk di dalamnya pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap aturan, terhadap regulasi, apakah itu Permendikbud atau PP atau Perpres atau undang-undang dan seterusnya, sehingga kita nanti bisa mengolahnya. Nah dari sana kemudian juga kita harus benar-benar ini ya, benar-benar akurat ya, dan benar-benar lengkap si informasinya, supaya kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang paling tidak dekat dengan tepat, exactly gitu. Meskipun kita tidak akan bisa menilai bahwa apa yang kita katakan paling tepat itu belum tentu tepat untuk pihak lain atau unsur lain yang menerima keputusan kita. Tapi apapun itu, kita harus melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu harus berdasarkan standarnya. Kalau standarnya sudah ini, ya sudah, orang harus mau tidak mau harus menerima. Bukan standarnya bukan common sense atau perasaan, bukan hanya pikiran kita sebagai kepala sekolah. Dan menurut saya baiknya begini, enggak nih. Menurut saya kepala sekolah baiknya begini itu aturannya mana, dasarnya apa, dan seterusnya. Harus sesuai dengan aturan yang kembali lagi ke sana. Pertanyaan terakhir Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Dan pengalaman yang paling ini, terus pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari sana. Iya, kalau pembelajaran tentu yang pertama ternyata kita harus lebih berwawasan luas, punya wawasan yang lebih luas terkait dengan penguasaan kita terhadap kompetensi kita sebagai seorang kepala sekolah kah, sebagai guru kah, sebagai apapun di sekolah. Yang berikutnya pembelajarannya, jadi kita lebih variatif. Kalau pada saat ini kita menemukan masalah ini, yang ini A, kemudian masalah B, C, D, itu akan lebih variatif, dan pengalaman yang variatif atau bermacam-macam tadi itu akan menjadi satu input atau insight terhadap wawasan yang tadi kita maksud, yang kita punya tadi. Wawasan regulatif saja tidak cukup ketika belum diuji dengan pengalaman atau kenyataan kita menyelesaikan masalah itu. Dengan regulasi yang kita kuasai ini, kalau ada kasus seperti ini, gimana kita implementasinya? Ada yang seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berikutnya, tentu kita akan lebih mampu mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol itu sama emosi kita dalam menyelesaikan masalah. Karena ketika kita stabil, tenang, kita akan bisa menyelesaikan satu masalah itu dengan tanda petik cukup jernih. Itu sih mungkin kalau yang kurang lebihnya kita di setiap harinya itu berarti tidak jadi orang yang statis, harus terus mengupgrade diri. Itu pembelajaran yang paling lebih luas mungkin. Terima kasih Ibu sudah lebih mencerahkan kepada saya tentang kemanajerialan, terutama tentang kasus dilema etika. Ketika nanti mungkin kita dihadapkan dengan kasus dilema etika, maka seperti yang tadi Ibu bilang, tidak bisa langsung mengambil keputusan, harus mengidentifikasi dulu, harus lihat dulu unsur-unsur yang terkait, lalu mendengarkan dari berbagai sisi, dan juga harus uji kebenaran dulu ya Bu ya. Mungkin itu. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Sri Wundiwati MPD, Kepala Sekolah SD 054 di Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.